Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Maratus Solihah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemustingan ke buku besar. Jadi ini adalah lanjutannya dari pencatatan dari jurnal umum. Langkah selanjutnya adalah pemustingan ke buku besar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan untuk peta konsep dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama adalah tahap pencatatan. Di sini kita akan membuat jurnal umum, kemudian dari data jurnal umum itu kita akan posting ke buku besar. Itu untuk tahap pencatatan. Di tahap pengikhtisaran nanti kita akan menyusun neraca saldo dari data buku besar. Dari neraca saldo kita akan membuat jurnal penyesuaian ya. Kemudian dari data neraca saldo dan jurnal penyesuaian kita buat kertas kerja atau neraca lajur. Kemudian dari kertas kerja ini kita akan membuat laporan keuangan. Setelah itu kita buat jurnal penutup. Kemudian dari jurnal penutup kita posting juga ke buku besar. Kemudian yang terakhir membuat neraca saldo setelah penutupan. Baik teman-teman, kita mulai saja untuk mempelajari tentang pemustingan buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan-kumpulan dari akun-akun yang disusun sedemikian rupa sehingga apabila diperlukan mudah untuk ditemukan. Bentuk buku besar sendiri ada 4. Yang pertama adalah metode T-balance, yaitu terdiri dari posisi debit kredit, nama akun dan nomor akun. Kemudian nomor 2 adalah metode 2 kolom, terdiri dari tanggal, keterangan, ref, jumlah debit kredit. Kemudian metode 3 kolom, terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit kredit, kemudian saldo debit kredit. Kemudian yang terakhir adalah metode 4 kolom, terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo debit, kredit. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat bentuk dari masing-masing buku besar. Yang pertama tadi metode atau bentuk T-balance. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi garisnya memang berbentuk T, seperti ini. Di bagian atas ini nanti kita akan tulis nama akunnya yang kita posting. Kemudian sebelahnya adalah nomor akun. Kemudian untuk tanggal di sebelah kiri. Untuk jumlah di sebelah kanan ya. Nah, masing-masing debit kalau di sini, kemudian kalau pemustingannya kredit di sebelah sini. Ya. Yang kedua adalah metode 2 kolom. Bentuknya seperti ini, jadi ada tanggal, keterangan, ref, jumlah, tanggal, keterangan, jumlah. Jadi untuk yang warna pink ini adalah untuk posisi debit, untuk warna putih ini adalah posisi kredit. Bagian atasnya masih sama ya, sebelah kiri untuk nama akun, sebelah kanan untuk nomor akun. Kemudian bentuk yang ketiga adalah metode 3 kolom. Bentuknya seperti ini untuk tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, kemudian ada kolom debit kredit, kemudian jumlah. Bagian atas masih sama. Yang terakhir bentuk atau metode 4 kolom. Ada tanggal, keterangan ref, debit, kredit, kemudian kolom saldonya terdiri dari debit, kredit. Jadi sudah terpisah antara debit kreditnya. Jadi yang biasa digunakan untuk perusahaan-perusahaan adalah bentuk yang 4 kolom ini. Karena lebih mudah dan lebih jelas saldonya itu di debit atau di kredit. Tetapi nanti kita akan belajar untuk semua kolom ya, semua bentuk kita akan pelajari bersama. Yang pertama kita akan gunakan metode T-balance ya, yang bentuk T-balance. Di sini ada data jurnal umum tanggal 1, kas di debit 10.000, modal di kredit 10.000. Kita akan coba posting ke buku besarnya, bagaimana caranya. Nah, jadi untuk akun kasnya kita taruh di sebelah kiri atas, kas, kemudian nomor akun kita taruh di sebelah kanan atas. Kemudian untuk tanggal, kita taruh di sebelah sini ya. Nah, karena kas di
jurnal umum berada di sebelah debit, maka pemostingannya harus di debit. Jadi sama-sama di debit ya, tergantung dari posisi awal di jurnal umum. Kemudian kita posting akun modal. Untuk akunnya di atas seperti ini, nomornya di sebelah kanan. Kita posting jumlahnya ya. Karena di jurnal umum modal tertulis di sebelah kredit, maka pemostingannya di kredit. Jadi pemostingan dari jurnal umum ke buku besar itu cuma memindahkan posisi yang di debit dipindahkan di debit, kemudian yang di kredit. Jumlahnya juga hanya dipindahkan, tidak dikurangi atau ditambah. Jadi hanya berpindah tempat ya. Kemudian ada tanggal 2 di sini perlengkapan debit 500, kemudian kas kredit 500. Kita posting akun kas terlebih dahulu ya. Jadi ini yang tanggal 1 tadi, kita akan tambahkan untuk tanggal 2, kita posting. Nah, karena di jurnal umum kas berada di sebelah kredit, maka kita posting di kredit ya. Sejumlah yang di jurnal umum yaitu 500, tanggalnya jangan lupa ditulis. Kemudian kita akan posting akun perlengkapan. Nah, seperti ini. Akunnya ditulis, nomor akunnya ditulis, kemudian jumlahnya kita lihat dulu. Di jurnal umum itu di debit atau kredit. Karena perlengkapan di debit ya, kemudian kita posting di debit. Itu untuk metode trial balance ya. Sekarang kita akan pelajari untuk metode dua kolom. Kita akan contohkan pemostingan dari jurnal umum ke buku besar metode 2 kolom. Untuk datanya masih sama, tanggal 1 kas debit 10.000, modal kredit 10.000. Kita posting. Nah, untuk nama akun masih sama dengan metode trial balance ya, di sebelah kiri atas untuk akun, nomor akun sebelah kanan atas. Kemudian tanggal ditulis ya sesuai di jurnal umum. Kemudian jumlahnya kita tulis, kita pindahkan dari jurnal umum 10.000 di debit, kita pindah juga di debit 10.000. Untuk keterangan ini tidak wajib diisi ya, tetapi diisi juga boleh, karena ini kas itu bertambahnya dari penanaman modal awal, maka di keterangan ini kita kasih keterangan modal tuan DD. Jadi kasnya itu kita bertambah dari mana? Karena ini dari modal, kita tulis dari modal tuan DD. Kemudian tadi sudah kita posting ke akun kas. Selanjutnya kita akan posting ke akun modal bentuk 2 kolom. Ya. Untuk bagian atas masih sama. Kita posting jumlahnya karena modal di jurnal umum terdapat di kredit ya. Di posisi kredit 10.000, maka kita posting juga di sebelah kredit 10.000. Ya, seperti ini. Kalau yang sebelah sini adalah posisi debit, sebelah sini adalah posisi kredit. Kemudian yang tanggal 2 kita posting juga. Karena kas sudah diposting tadi ya, sudah dicontohkan, kita contohkan untuk akun perlengkapannya saja. Di sini nama akun di sebelah atas sudah, untuk nomor akun juga sudah. Kita posting jumlahnya, karena di jurnal umum perlengkapan ada di posisi debit, maka kita posting juga di sebelah debit, seperti ini. Nah, untuk akun kasnya, ini untuk tanggal 1 kan dari data tanggal 1 tadi ya, yang dari penanaman modal. Kita posting yang tanggal 2. Di jurnal ini kas berada di kredit 500, maka kita akan posting ke kredit juga sebesar 500. Jadi posisi debitnya masih tetap dari tanggal 1. Tanggal 2 karena kas di kredit, kita posting juga di kredit. Tadi untuk bentuk 2 kolomnya, sekarang kita belajar ke bentuk 3 kolom. Nah, seperti ini. Untuk akun kas,
ya, karena di debit di dalam jurnal umum kita posting debit. Nah, di kolom debit atau kredit ini kita tentukan bahwa 10.000 itu posisinya di mana. Karena ini baru satu transaksi yang masuk, sehingga otomatis posisinya masih di debit ya. Jadi kita tulis D di sini debit, saldonya tinggal kita tulis nominalnya. Kemudian kita posting akun kas dari tanggal 2 yang ada di jurnal umum, yaitu di sebelah kredit kita posting. Tanggal 2 masuk di posisi kredit 500. Nah, karena yang tanggal 1 kan ini 10.000 debit ya. Kemudian tanggal 2 kita masuk kredit 500 sehingga kasnya berkurang. Ingat ya, mekanisme debit kredit. Jika kas di sebelah kredit itu berkurang, jadi awalnya 10.000, kemudian masuk 500, sehingga saldo terakhir untuk kas menjadi 9.500. Nah, 9.500 ini posisinya masih di sebelah debit, karena masih lebih besar nominalnya di sebelah debit. Kemudian kita akan memposting akun perlengkapan. Karena di jurnal umum perlengkapan ada di debit, maka kita posting juga di sebelah debit. Untuk kolom debit atau kreditnya jelas di debit ya, karena masih satu transaksi yang masuk. Kemudian kita akan posting akun modal. Di sini di jurnal umum modal berada di sebelah kredit, sehingga kita posting di sebelah kredit. Untuk debit atau kreditnya kita tulis kredit. Nah, saldonya 10.000. Nah, ini untuk bentuk terakhir yaitu 4 kolom ya. Yang pertama kita akan posting akun kas, untuk bagian atas masih sama. Kemudian karena tanggal 1 ini kasnya di debit ya, sehingga kita harus posting juga di debit. Nah, saldonya ini kita sesuaikan, karena ini baru satu transaksi yang masuk yaitu di debit, maka otomatis saldonya ada juga di debit. Kemudian kita akan posting akun kas dari tanggal 2. Di sini kasnya berada di posisi kredit. Kita posting juga di sebelah kredit. Untuk saldo ya sama, karena awalnya di debit kemudian ada posting di kredit sehingga saldonya berkurang sebesar 500 menjadi 9.500. Untuk akun perlengkapan masih sama, masuk debit sesuai di jurnal umum, saldo juga di debit. Baik, itu untuk cara pemostingan dari jurnal umum ke buku besar. Teman-teman, di sini Ibu sertakan contoh jurnal umum dari PT General Journal periode Januari 2018. Di sini sudah ada jurnal umumnya, silakan gunakan untuk latihan membuat buku besar ya. Kalian hitung dulu berapa akun yang ada di jurnal umum, kemudian baru buat buku besarnya. Selanjutnya, Ibu berikan link kuisis ya. Di sini ada tes formatif berisi 10 soal. Silahkan kalian salin link tersebut, kemudian kerjakan. Nah, nanti Ibu akan lihat nilainya. Jadi di sini soalnya berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang buku besar. Kemudian ada soal juga dari pelajaran sebelumnya, yaitu jurnal umum. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang jurnal umum, hari ini kita buku besar. Nah, dari dua materi itu Ibu kasih soal di link tersebut. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.